Di sini saya selaku sekjen angkatan 8 ingin sedikit memaparkan apa hasil yang pernah saya peroleh ketika mengikuti diskriminasi. Tadi pada yang perkenalkan, alhamdulillah nama saya masih seperti yang dulu, tetap di Juliana ya. Tempat kerja SMA Negeri 14 Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini akan saya sedikit mendiskriminasikan tentang penerapan budaya positif terhadap warga SMA Negeri 14 Semarang. Latar belakangnya adalah Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah pembudayaan sebuah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu melindungi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya adalah hakiki bagi manusia sepanjang hidup. Perubahan zaman yang berkaitan dengan usaha manusia, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain terhadap bersandar atas kekuatan. Yang lanjut, latar belakang. Tujuan daripada budaya positif di sini adalah, Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru itu harus membudayakan budaya positif. Karena budaya positif itu adalah budaya yang dimana tujuan pada budaya positif adalah mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas, dimana diharapkan Bapak Ibu ketika masuk jam awal atau awal pelajaran, Bapak Ibu guru diharapkan untuk membuat keyakinan kelas, dimana keyakinan kelas itu kita bisa buat atau kita bisa bentuk bareng ya. Yang berikut, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini di sini Bapak Ibu guru. Zaman sekarang sama zaman dulu itu sangat beda, Bapak Ibu. Ketika zaman dulu itu pembelajaran yang katakanlah kalau anak itu kurang menyenangkan, apalagi ketika mata pelajaran yang eksak, ya. Tapi untuk sekarang pelajaran tidak harus menyenangkan, tidak boleh tidak menyenangkan, ya. Kalau sejak zaman dulu pelajaran yang menyenangkan adalah pelajaran olahraga, betul Pak Zat ya? Dimana setiap kali pelajaran olahraga anak selalu terburu-buru harus ke lapangan. Tapi untuk zaman sekarang beda, semuanya pelajaran harus menyenangkan. Ya, betul. Yang berikut, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sini. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya mengabdi, menghamba pada murid. Memang kata-kata seperti itu kurang pas, kurang setuju lah, menghamba. Yang menghamba kita kepada yang maha. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut. Untuk mewujudkan anak yang lebih senang pada pelajaran itu adalah, yang pertama adalah anak itu memang benar harus menyukai pelajarannya dulu, gurunya, baru actionnya. Action Bapak Ibu ketika di dalam kelas. Di sini ada tolak ukur terciptanya suatu lingkungan yang positif, ya, di mana lingkungan itu adalah yang pertama dalam di kelas. Ketika kita kelas itu dengan keadaan yang cukup baik, maka anak itu akan selalu
belajar atau berpikir secara positif. Berpartisipasi aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah di sini untuk jam pertama ini barangkali nanti Bapak Ibu guru diharapkan semua adalah untuk membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu bukan peraturan, keyakinan bahwa anak itu memang benar-benar tumbuh dari diri atau dari hati untuk membuat kelas itu lebih baik. Ya. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini tadi pembelajaran sekarang harus menyenangkan, betul Bapak Ibu guru. Ketika kita tidak belajar kurang menyenangkan, anak pasti akan merasa ketika itu belajar itu kurang senang atau ogah-ogahan lah. Tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru harus menerangkan apa itu budaya positif. Ya. Menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan. Di mana kita kalau sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ketika ada anak yang sedikit istilahnya bukan melanggar ya, acuh pada peraturan kelas itu atau keyakinan kelas, Bapak Ibu guru diperbolehkan untuk anak itu membaca. Kamu sudah melanggar apa? Ya, keyakinan apa yang kamu langgar? Apa yang harus kamu berbuat? Tindakan apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas dengan ditempel pada dinding kelas. Contohnya, ketika kita masuk kelas, kita membuat kesepakatan kelas, kita disuruh membawa kertas atau barangkali setiap anak itu suruh menulis. Keyakinan kelas apa? Contohnya saya satu, tidak boleh datang terlambat. Yang berikutnya, tidak boleh mengganggu teman. Itulah salah satu keyakinan kelas yang harus kita buat bareng. Terus, meminta murid untuk membuat keyakinan kelas yang mudah untuk diingat. Jangan yang sulit-sulit. Contohnya barangkali terlambat mendapat poin 60 atau berapa. Yang kita yang mudah-mudah aja. Tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Tidak boleh terlambat ketika pergantian jam. Itu salah satu contohnya. Melaksanakan keyakinan kelas dengan cara konsisten. Membuat dokumentasi. Ketika ada anak yang terlambat atau anak yang melanggar keyakinan kelas, kita boleh mendokumentasikan. Ini loh, kamu terlambat hari ini, tanggal ini jam sekian. Jadi ketika nanti kita laporkan ke BK, sudah ada apa namanya itu keterangannya. Lanjut. Dukungan yang dibutuhkan Bapak Ibu guru. Semua apapun kalau kita tidak punya dukungan Bapak Ibu, kita pasti akan kesulitan. Dukungan yang pertama adalah kerjasama dan kolaborasi yang dibutuhkan antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Yang pertama kita adalah memang sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah mendukung apapun kegiatan kita akan lebih enak. Teman sejawat, terutama itu MGMP dulu kita Bapak Ibu. Kalau MGMP kita sudah berkuat, solid, boleh melambat yang lain. Kalau saya sama MGMP, yang kedua dulu langsung sama teman CGP, baru nanti sama rekan sejawat akan saya sebarluaskan. Ya paling tidak ya kanan kiri kita dulu lah. Kalau secara langsung kita tidak mungkin. Yang berikut, penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujudnya lingkungan rumah yang nyaman. Dalam arti rumah kelas kita itu nyaman. Bisa kita bawa sampai yang lainnya adalah di lingkungan rumah masing-masing. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita butuh barangkali laptop. Ketika kita laptop itu dibutuhkan ketika anak itu barangkali berkelompok. Berkelompok itu adalah membuat keyakinan di kelompok, setelah itu nanti dipresentasikan. Atau dengan menggunakan kertas apa namanya itu yang berwarna itu bisa kita tempel, ya. Origami, kertas origami bisa kita tempel. Baru kita setelah itu
Kita dokumentasikan dengan foto. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena mengingat Bapak Ibu masih banyak kesibukan dan kami aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya monggo. Monggo. Tadi temanya kan apa bisa disiplin positif. Budaya positif, Bu. Nah sekarang saya ingin menanyakan bagaimana seandainya ada anak itu yang melanggar, tadi kan belum singgung dari itu ada sanksi, walaupun itu sanksi tidak berat yang namanya restitusi ya, itu kok tidak ada di sini ya. Jadi kan ada restitusi sehingga anak itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Memang nggak ada. Betul Bu Anti. Saya buat ini, pas buat ini jadi. Betul Bu Anti, itu harus kita harus menyelesaikan anak itu harus menggunakan restitusi segitiga. Di mana restitusi segitiga itu adalah yang membuat kita itu ada alurnya. Jadi kita tidak terlalu istilahnya itu kita sekarang tidak boleh terlalu menekan kepada anak. Dalam arti nilai banget atau ngapa banget tidak boleh Bu Anti. Betul Bu Anti. Kebetulan slide yang saya buat ini kok kelewatan Bu Anti. Maaf Bu Anti. Betul. Untuk teguran anak. Sehingga anak itu nanti tidak dipaksa tapi dia melakukan dan dia apa ya melakukan itu karena kesadaran dia berbuat itu maksud saya itu harus tambahkan Pak dari restitusi ini. Terima kasih Bu masukannya. Memang di sini tadi sudah saya singgung sedikit tentang bagaimana penanganan anak. Nah, ketika penanganan anak tadi itu sudah saya masukkan dalam kertas origami atau kesepakatan kelas tadi Bu. Ketika kesepakatan kelas kita sudah buat, ya anak itu akan sadar kan diri Bu. Bukan istilahnya itu bukan apa ya Bu, bukan hukuman. Nah, ya siap, insya Allah. Monggo untuk ada yang sedikit menambahi slide kami atau untuk memperbaiki kegiatan kami ini, para mati monggo mau tanya? Belum, Pak. Belum? Cukup? Cukup, Pak. Nazis, pulpen. Para mati. Tak bereskan di rumah tuh. Ya? Satu ya. Ya. Barangkali untuk bisa berlanjutkan lagi untuk yang Pak Agus atau Bu mau nyambung? Ya ada kan? Dan kita akhir aja. Wassalamualaikum. Kalau nggak pakai slide, hanya dijelaskan sedikit segitiga restitusi itu bagaimana Pak? Kami pengen tahu. Ini segitiga restitusi itu yang pertama adalah kita itu menangani anak itu yang pertama adalah kita dengan cara pendekatan. Yang kedua bertanya mengapa kamu kok melakukan dengan cara halus apa yang kamu lakukan dan apa yang harus kamu tanggung. Jadi kita itu dengan kata-kata tidak boleh keras. Dari mana kamu terlambat? Jadi kita menanya itu halus ya. Mengapa kamu terlambat nak? Ada apa kamu kok terlambat? Nah, dengan apa kamu berangkat sekolah? Jadi dengan cara yang halus Bu, salah satunya seperti itu. Jadi kita tidak boleh istilahnya sampai seperti zaman saya sekolah dulu, lalu langsung wampang itu tidak boleh sekarang. Jadi kita harus ditanya pendekatan secara halus. Jadi kita tidak boleh secara kasar sekarang itu zamannya sekarang tidak boleh zaman kasar karena betul itu karena ketika kita berbuat kasar kepada anak karena anak itu ada HP yang tersimpan di saku atau apa. Kemarin diceritakan di Loka itu ada beberapa anak ada guru ternyata yang dia itu guru keras ternyata anak itu membawa apa itu namanya itu HP di syuting. Akhirnya itu viral. Makanya kita itu sekarang itu kita berhati-hati betul untuk Bapak Ibu guru ketika itu menangani anak. Barangkali itu menurut saya yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.